That's in. That's in. Magomedov under the chin. There's the top. Khabib Nurmagomedov, 28 and 0. Conor McGregor is the UFC lightweight champion. What a performance. Did it flawlessly. Look at this counter. Boom, over the top. Francis Ngannou adalah petarung MMA yang telah mencapai puncak kesuksesan di dunia olahraga. Dengan kekuatannya yang luar biasa dan keterampilan bertarung yang memukau, dia telah meraih gelar juara dunia kelas berat yang tidak terbantahkan. Namun, di balik kesuksesannya yang gemilang, ada kisah hidup yang penuh dengan tantangan dan perjuangan. Dalam artikel ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang perjalanan hidup Ngannou, mulai dari masa kecilnya hingga kemunculannya sebagai salah satu petarung terbaik dalam sejarah MMA. Francis Ngannou lahir pada tanggal 5 September 1986, di sebuah desa kecil di Kamerun. Sebagai anak dari keluarga yang berjuang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Ngannou tumbuh dalam kemiskinan yang melanda daerahnya. Ayahnya adalah seorang petarung jalanan yang terkenal di desa mereka, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Namun, pada usia 6 tahun, orang tua Ngannou bercerai dan dia dikirim untuk tinggal bersama bibinya. Ngannou tumbuh dalam lingkungan yang keras di desa kecil itu. Dia sering terlibat dalam perkelahian jalanan dan menjadi bahan ejekan dari penduduk desa karena reputasi buruk ayahnya. Kehidupannya penuh dengan perlawanan dan kesulitan. Bahkan di sekolah, dia sering diidentifikasi sebagai anak yang tidak mampu membeli buku catatan atau pulpen. Namun, semangatnya untuk keluar dari kemiskinan dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya tetap terbakar di dalam dirinya. Ketika Ngannou tumbuh dewasa, dia menyadari bahwa dia perlu mencari peluang baru untuk mencapai impian dan potensinya. Dia bermimpi tentang memiliki kehidupan yang lebih baik, memberikan dukungan kepadanya, dan mewujudkan mimpi-mimpi yang selama ini dia pendam. Itulah mengapa pada usia 26 tahun, dia mengambil keputusan besar untuk meninggalkan tanah airnya dan melakukan perjalanan sejauh 3.100 mil dari Kamerun ke Perancis. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah bagi Ngannou. Dia harus menghadapi perbatasan dengan cara yang ilegal dan akhirnya ditangkap oleh pihak yang mengalahkan Spanyol. Dia dipenjara selama 2 bulan sebelum akhirnya dibebaskan. Setelah bebas, dia menghadapi tantangan baru yaitu kehidupan tanpa tempat tinggal dan penghasilan yang stabil. Dia tidur di tempat parkir dan mengandalkan bantuan dari orang-orang baik hati untuk bertahan hidup. Keberuntungan akhirnya berpihak kepada Ngannou ketika dia menemukan tempat tinggal di pusat pelatihan MMA di Paris. Di sana, dia bertemu dengan Fernand Lopez, seorang pelatih MMA yang melihat potensi besar dalam dirinya. Lopez mengundang Ngannou untuk bergabung dengan penembakan dan mulai melatih di sana. Dalam waktu singkat, bakat alami Ngannou dan kekuatan fisiknya menjadi sorotan. Dia terus meningkatkan keterampilan bertarungnya, terutama dalam teknik pukulan dan kecepatan, yang memberinya keunggulan di atas lawan-lawannya. Ketika karir Ngannou semakin berkembang, dia mulai bertarung di dalam dan luar negeri. Prestasinya yang gemilang di ring MMA menarik perhatian banyak penggemar dan para pakar olahraga. Dia mengalahkan lawannya dengan cara yang mengesankan dan seringkali dengan cepat menyelesaikan pertandingan melalui pukulan telaknya yang mematikan. Kisah hidup Ngannou menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Dia adalah contoh nyata bagaimana seseorang yang tumbuh dalam kesulitan dapat mengubah hidupnya melalui kerja keras, ketekunan, dan keberanian. Ngannou juga membawa perhatian pada isu-isu sosial yang dihadapi oleh para migran dan pengungsi. Pengalaman pribadinya dengan perlakuan keras terhadap migran saat benteng pertahanan memotivasi dia untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki suara. Di dunia MMA, kehadiran Ngannou telah memicu kegemparan dan antusiasme yang besar. Gaya pukulannya yang luar biasa dan dominasinya di atas ring telah menarik perhatian banyak orang, termasuk sponsor dan merek-merek besar. Dia telah membuka pintu bagi petarung lain dari latar belakang yang sulit menginspirasi dan mewujudkan impian mereka. Ngannou bukan hanya petarung yang hebat di atas ring, tetapi dia juga berperan dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap dunia MMA. Dengan kehadirannya yang karismatik dan sikap hati yang rendah di ring luar, dia telah menghasilkan banyak kepintaran hati dan memperluas keserbagunaan olahraga ini ke tingkat global.
Kesuksesan Ngannou bukanlah hasil keberuntungan belaka. Dia telah berjuang melewati rintangan dan tantangan yang tak terhitung banyaknya untuk mencapai posisi yang dia miliki saat ini. Dia memiliki keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan untuk mengubah takdir hidupnya dan memberikan inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Ngannou telah mencatatkan sejumlah kemenangan yang mengesankan dan membuatnya semakin terkenal di dunia MMA. Dia mengalahkan petarung-petarung terkenal seperti Stipe Miocic, Curtis Blaydes, dan Junior Dos Santos dengan cara yang mengesankan. Prestasi ini mengantarkannya ke puncak kelas berat MMA dan membuatnya menjadi juara dunia yang diakui secara luas. Kesimpulannya, Francis Ngannou adalah contoh hidup yang menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Dengan skill bertarung yang luar biasa dan semangat yang tak tergoyahkan, dia telah mencapai posisi yang luar biasa di dunia MMA. Dari latar belakang yang keras dan kemiskinan, Ngannou membuktikan bahwa ketekunan dan kerja keras dapat mengubah takdir seseorang. Kisah hidup Ngannou adalah bukti bahwa impian dapat terwujud jika kita berani bermimpi dan bertindak untuk menggapainya. Dengan bakatnya yang luar biasa dan semangat juang yang tak terhentikan, dia telah meninggalkan jejak dalam sejarah MMA dan membuka jalan bagi petarung-petarung masa depan. Melalui perjuangannya yang menginspirasi, Ngannou telah memperluas batasan tentang apa yang mungkin dicapai seseorang, terlepas dari latar belakang dan tantangan yang mereka hadapi. Dia adalah sosok yang patut diteladani dan diberikan penghargaan atas prestasinya di dunia olahraga dan pengaruhnya yang positif terhadap masyarakat. Kehadiran dan kisah hidup yang menginspirasi akan terus mempengaruhi dan memberi harapan kepada banyak orang di seluruh dunia. Demikian artikel yang kami rangkum dari berbagai sumber, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih.